Ya, kita akan praktekkan ilmu tajwidnya. Karena apa? Ilmu tajwid ini bagian daripada hal yang terpenting dalam membaca Al-Quran. Kalau membaca Al-Quran tanpa ilmu tajwid, maka akan tersilap. Ya, jadi kita baca Quran sesuai ilmu tajwid itu hukumnya fardu ain. Sedangkan belajar tajwidnya itu fardu kifayah. Mau tak mau membaca Al-Quran itu harus sesuai dengan ilmu tajwid. Kalau tak belajar, bagaimana kita benar membaca Al-Qurannya? Ya, kita selagi masih kecil, kita belajar ilmu tajwid secara teorinya terlebih dahulu. Tajwid ini adalah bacaan yang bagus. Bagus bagaimana? Bagus sesuai dengan makharijul hurufnya, panjang dan pendeknya, ya. Berhentinya kat mana, ada waqaf-waqafnya, maka itu dikatakan dibahas dengan ilmu tajwid. Kemudian yang pertama yang asal sekali kita akan membahas tentang hukum nun mati dan tanwin. Hukum nun mati dan tanwin ini ada 4. Ulangi. Hukum nun mati dan tanwin ada 4. Pertama adalah izhar, yang kedua idgham, ketiga ikhfa, kelima iqlab. Ulangi. Izhar, idgham, ikhfa, iqlab. Ulangi. Izhar, idgham, ikhfa, iqlab. Ini ada 4 hukum nun mati dan tanwin. Ada yang mengatakan 5. Kenapa 5? Karena idgham ini nanti akan dibagi menjadi 2. Idghamnya ada idghamnya bila gunnah, tanpa gunnah, ada idghamnya ma'a gunnah, harus dengan gunnah. Kita akan bahas yang izhar. Ya, kita akan bahas izhar. Tengok sini semua, biar paham nanti. Ya. Izhar, lafaz izhar ini artinya jelas. Apa? Artinya jelas. Jadi apabila nun mati ke atau tanwin yang macam ini ke bawah ataupun depan jumpa dengan huruf izhar, hamzah, ha, wa, ain, ughid, maka harus dibacanya jelas. Contoh min ghillin, misalnya contoh saja ghillin, min ghillin, dibacanya jelas. Apa dibacanya? Min ghillin. Jadi dibacanya jelas. Min, ya, min tidak guna, tidak dengung, tapi dibaca jelas. Apabila kenapa? Karena dia jumpa dengan huruf ughid. Ughid ini bagian daripada huruf izhar. Apa saja? Kalau kita jumpa hamzah ke macam-macam mana? Man, mana, ya kan? Man amana billahi, misalnya contoh man amana, maka kena dibaca jelas. Paham? Kemudian yang kedua ini adalah apa? Idgham. Apa sih idgham? Idgham ini singkat saja. Ya, idgham ini ada 2. Idgham ini memasukkan huruf yang pertama ke huruf yang kedua. Ulangi. Memasukkan huruf pertama ke yang kedua. Maksudnya huruf yang pertama ini adalah berupa nun ataupun tanwin berjumpa dengan huruf idgham yang berupa apa? Yarmaluna. Apa? Yarmaluna. Ya, ra, lam, mim, nun, waw. Ya, yarmaluna. Ya, ini atau waw, nun. Ya, yarmaluna. Ini huruf idgham. Ulangi, idgham ada berapa huruf ya? 6. Ulangi, idgham hurufnya ada berapa? 6. Idgham hurufnya ada berapa? 6. Ya, ra, lam, mim, waw, nun. Ulangi. Ya, ra, lam, mim, waw, nun. Dihafal tuh idgham. Bagaimana cara bacanya? Cara bacanya berarti memasukkan huruf yang pertama, yang kedua. Huruf pertama tak payah dibaca. Paham? Huruf pertama tak payah dibaca. Tapi yang dibaca harus huruf yang kedua. Contoh,
Mirrabbihim. Mirrabbihim. Mimnya padam, nunnya padam menjadi mirrabbihim. Mirrabbihim. Apa hukumnya? Ini namanya idghamnya idgham bila gunna. Tidak ada guna. Yang idgham ini bila guna hurufnya 2, lam dengan ra, maaf guna hurufnya ada 4. Ya, hurufnya ada 4. Apa? Iya, Waw, nun, mim. Nah, ini artinya guna. Maka dibaca guna berapa? 2 harokat. Ini tanpa guna. Tak payah dibaca guna. Tengok, tidur ini Ustaz tanya nanti satu-satu hurufnya apa. Kemudian bagaimana yang guna Ustaz? Yang guna gampang. Miu. Asalnya min kan? Miwaraihim. Miu. Tuh kan? Miu. Nunnya ikut tidak? Tak. Ikut. Miu. Jadi harus ada guna. Miu kan? Miu. Ada guna 2 harokat dengan nun mati jumpa dengan waw. Ini namanya idgham ma'agun guna. Idgham ma'aguna. Miwaraihim. Ikut. Miwaraihim. Apabila nun mati jumpa dengan waw, huruf mim ke apa saja, maka harus ada guna. Berapa gunanya? 2 harokat. Jangan lebih. Ya, apa ya? Lebih. Ini huruf idgham. Kemudian yang selanjutnya adalah ikhfa. Ikhfa ini banyak sikit hurufnya. Ikhfa hurufnya ada berapa? Ada 15. Ikhfa artinya samar. Ya, secara bahasa samar. Maksudnya nunnya itu dibaca samar ataupun dibaca dengung. Ya, contoh huruf ikhfa misalnya nun mati jumpa dengan apa? Qaf. Min qablihim. Ikhfa juga dia mempunyai guna atau kita dengung lah. Kita sebut dengungnya berapa? 2 harokat. Min qablihim. Ikut. Min qablihim. Ya, harus dibaca dengung. Dari mulai kita baca pertama, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Syai'in, shin, kan? Syai'in, tanwin kan? Tengok tanwin kan? Lepas tanwin jumpa apa? Qaf. Qadir. Maka ini namanya ikhfa. Paham? Ala kulli syai'in qadir. Ada dengung kan? Syai'in qadir kan? Syai'in qadir. Seperti itu ya. Ada dengungnya. Maka menandakan dengung, setiap yang dengung itu namanya ikhfa. Huruf ikhfa itu ada 15. Nazomnya nanti dihafalkan nanti ya. Sidasana kam jadasa sunqat sama Tayyiban jidfitu qadam lima. Itu nazam tajwid itu ya. Jadi dihafal satu-satu hurufnya. Ya, teori kita pelajari dulu. Jangan malas, lepas itu baca. Jangan sombong. Ustaz, saya tidak boleh baca. Jangan sombong. Karena biasanya orang yang sombong tidak boleh baca, tajwidnya salah. Paham ya? Belajar dulu tajwidnya. Lepas itu belajar bagaimana taksin bacaan memperbagusi, lepas itu tilawah, bacanya tartil, bagaimana berpelan, kemudian belajar taranum semua nanti belajar, tapi kena belajar tajwid dulu. Paham ya? Yang terakhir adalah iklab. Apa iklab? Iklab ini apabila nun atau nun mati jumpa nun mati atau tanwin jumpa huruf ba sahaja. Ya, huruf ba saja. Akan tetapi ketika nun mati ataupun tanwin jumpa dengan ba, maka ba itu pasti di atasnya ada mim kecil. Paham? Ada mim kecil. Mim kecil ini menandakan bahwa ba-nya tak payah dibaca. Bukan mim ba'di, bukan. Contoh, lafaz mim ba'di. Maka mim di sini pasti ada kecil. Asalnya mim ba'di, mim
ba'di. Kalau kita baca min ba'di maka menyerupai izhar. Kalau kita dibaca mim silap juga salah, maka harus dibaca. Ini bagaimana? Ikut mim ba'di. Ikut mim ba'di.